Yang kayak ini kan juga beda-beda nih ya kan, Iya, kiai-kiainya kan beda-beda dan juga kan, maksud saya para santri, misalkan santri-santri NU pasti sendiri, nurut ke kiainya. pasti nurut. Halo Bacotar, selamat siang, pagi, sore, subuh, whatever it is ketika kalian menonton tayangan ini. Balik lagi di Bacotin, kali ini kita akan membacot tentang kemana atau apakah suara NU terbelah. Kayaknya, ya seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail. Gimana Pak Rizal? Gimana nih? Tiga-tiga pasangan calon ini kan semua ada unsur NU-nya ya. Jawa Tengah kuat sekali NU-nya. Mbak Yeni sudah jelas mendukung, Mbak Yeni dengan Gus Duriannya mendukung apa Pak Ganjar ya. Dan Pak Mahfud juga NU. Caimin PKB juga NU. Kemana nih kira-kira nih suara-suara dari NU? Ya, jadi kalau ditanya kemana arahnya NU, ya memang ini sudah terjadi. Kalau kita melihat masing-masing daripada capres ini menggait suara NU kan. Prabowo menggait, uh, sorry, Caimin, Prabowo Prabowo mengait dengan Gibran, Gibran, kemudian uh, siapa? Anies dengan Caimin, Pak Ganjar dengan Ganjar Mahfud. dengan Ya, Mahfud orang NU, ya, kemudian Pak Anies sendiri dengan iya, Cak Min. ya. Nah, Cak Min kan sudah jelas bahwasanya dia orang berpengaruh di NU itu sendiri. Gitu. Tetapi jangan lupa bahwasanya Cak Imin ini punya perseteruan yang panjang dengan keluarga Gus Dur kan. Ya. Jadi ya itu bisa dijadikan alat. Saya rasa itu bisa dijadikan alat untuk uh, kalau memang ada atau skenario ataupun drama ingin saling serang dan lain sebagainya, ya jangan sampai itu dijadikan alat untuk menyerang Caimin untuk mengambil suara NU seperti itu. Kalau NU sendiri kan, kalau saya ya sayang sih kalau Pak Erick Thohir nggak ini ya Pak Beri. Karena kan Pak Erick Thohir itu punya punya elektabilitas di NU itu sendiri uh, yang bagus ya selama dia menjabat dan sebelumnya. Ya juga, tapi kan Erick Thohir juga banyak konflik-konfliknya juga dia. Konflik ya, tetapi kan ini yang kita berbicara adalah suara NU itu sendiri Hmm. akan kemana kan? Hmm. Ya berhubung Pak Erick tidak ada, ya tentu di situ ada tokoh-tokoh NU yang cukup berperan, cukup besar juga gitu pengaruhnya. Tapi kalau melihat masing-masing ini sudah punya suara NU sendiri, ya ini pasti sudah terjadi perpecahan Udah di otomatis lah tubuh, ya. ya di tubuh NU itu Tapi sendiri gitu. ketua PBNU sendiri kan juga udah bilang um, NU itu bukan bukan pada intinya gini, dia manfaatkan orang-orang itu pada intinya seperti itu udah gue ngomong. Karena memang kita tahu Jawa itu majoritinya kan memang NU ya, terutama Jawa Tengah. Nah ini juga yang membuat kayak ketika Mbak Yeni Wahid mendeklarasikan kalau dia dukung Ganjar Mahfud, di kolom komentarnya itu juga banyak yang kayak kecewa gitu, banyak yang kayak kecewa karena kita mengingat sejarah zamannya Presiden almarhum Gus Dur, ya itu kan dari partainya Bu Mega yang bisa tegang ya, dan di situ Sehingga juga terlengser gitu maksudnya. ya ya itu kan maksudnya sejarah yang orang-orang NU rasakan gitu, makanya juga di situ banyak yang kecewa orang-orang ini di kolom komentarnya Instagramnya Mbak Yeni Wahid ya, banyak yang kecewa karena mengingat sejarah tersebut gitu. Mungkin kalau saya pikirnya karena Mbak Yeni nggak akan mungkin ke Caimin, ya kan? Ya karena kan memang Ya karena itu, sejarah itu karena ya, sejarah itu kan nggak mungkin ke ini Caimin. punya perseteruan yang panjang dengan keluarga Gus Dur kan. Ya, dan agak agak sedikit I don't know. Probably kan dia dibilang setelah menimbang terus berapa segala macam gitu akhirnya memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa tidak ke Prabowo? I don't know. Alasannya kalau tidak ke Anies dan Caimin sudah jelas ya. So, Baca menurut kalian ya, apa kalian yakin kalau suara NU ini walaupun sudah ada himbauan atau kata-kata pernyataan dari ketua PBNU sendiri jangan memanfaatkan suara NU, tapi kan di grassrootsnya kita tidak bisa benar-benar tahu apakah bisa dikontrol apa tidak karena tiga paslon ini ya NU gitu, karena sekali lagi Jawa adalah kunci gitu ya. So banyak sekali yang menyayangkan ya memang
Mbak Yeni Wahid. Tapi sekali lagi tentu beliau punya pertimbangannya sendiri ya dengan keluarganya ya. Ya kita nggak tahu nih setelah ini setelah konstelasi ini apa yang terjadi selanjutnya pada orang-orang NU nih. Karena ini bukan hal yang ya kita tahu ya. Ini kan udah jadi politik pilpres yang apa ya? Pilpres yang terbaper ya. Dan apa yang akan terjadi dengan orang-orang NU nih? Baca terus boleh kasih pendapat kalau komentar deh ya. Nah, ya salah satu mungkin yang saya bilang bukti bahwasanya sudah terjadi ketegangan di tubuh NU sendiri dengan pernyataan Pak Yakut Khalil yang menyatakan bahwasanya agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang bermulut manis dan berwajah ganteng. Nah, ini tentu menuai reaksi dari PKB sendiri, yang dimana kubu Muhaimin Iskandar itu yang akan, Dia tidak menyebutkan nama ya. iya, tetapi ada reaksi dari kubu PKB Cak Min ini, bilang gitu. apa? Bahwasanya statement dari Cak Min itu bahwasanya hal-hal seperti ini dia akan mendisiplinkan, gitu. Jadi tidak boleh ada pernyataan-pernyataan yang jurus seperti itu. Mendisiplinkan maksudnya? Ya, I don't know. Dengan dia merespon perkataan Pak Yakut ini, yang dimana kita tahu bahwasanya posisi pengurus besar NU sekarang itu kan dipimpin sama kakaknya kan, Yahya Khalil kan, yang dimana kita ketahui bahwasanya Pak Cak Imin ini memiliki riwayat yang panjang perseteruan dengan keluarga Gus Dur, gitu. Yep. Jadi kemudian yang dimana Cak Imin ini sudah menggait atau digait sama Anies Baswedan, yang dimana kita ketahui Anies Baswedan ini tidak sama sekali memiliki tidak, yang dari dulu sudah banyak persetegangan dengan NU sendiri, Iya, gitu. karena kan ini juga saya pribadi juga agak bingung ya, karena kan di koalisinya Anies kan ada PKS ya. Ya kita tahu PKS dan PKB kan ya begitu ya, duduk gitu ya istilahnya ya. Ya tapi sekali once again this is politik ya. This is politik. Kita nggak bisa Yes. seperti yang episode kemarin kan. So ini jadi kesini, ini muter kesini, muter gitu kan. And this is one of the baper pilpres ever gitu kan. Ya selain itu memang juga saya sendiri agak sedikit kebingungan karena gimana pun sekali lagi seperti tadi saya bilang ya, Jawa adalah kunci. Memang karena penduduk Indonesia majority kan di Jakarta, di Jawa gitu ya. Bacoters, kalau menurut Bacoters mungkin ada dari salah satu yang nonton ini warga NU, silakan komentar aja di kolom komentar ya. Jadi yang pengen saya bahas di sini adalah bagaimana sebenarnya duduk perkara daripada pernyataan-pernyataan Yakut ini, gitu. Oh masih ke Yakut ya. Jadi ini saya mengutip ucapan beliau ya. Nah, jadi Yakut mengatakan di sambutan acara doa bersama umat Buddha di Solo, ya, beliau meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin secara asal-asalan. Kemudian dia katakan, saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini benar-benar dilihat dari rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track recordnya. Gitu. Ya. Sedangkan Pak Yakut juga track recordnya gimana? Aneh juga sih. Ya tapi kan dia tidak mencalonkan ya. Iya, apapun itu gitu. Saya rasa ya nggak tepat kalau dia ngomong kayak Enggak, gitu. maksudnya semua bermulut manis dan ganteng juga. Dia nggak sebut nama. Ya, siapa sih yang caleg yang nggak bermulut manis? Iya makanya dia jadi agak-agak simpang siur ya. Ya, Bukan simpang siur tapi ya emang harus mulut manis. Iya iya, gimana? I know. Tapi dia tidak kayak lebih spesifik gitu. Tapi yang menarik itu sekarang gini, yang menarik perhatian saya itu PDIP sekarang bak malaikat. Sikapnya yang tidak lagi arogansi, tidak melambangkan di situ ada ambisius dan lain sebagainya. Tidak seperti kemarin-kemarin yang ketika capres kemarin Pak Jokowi diusulkan, itu kan kelihatan sangat arogansi kan gitu. Nah, sekarang justru apakah memang karena PDIP ini sekarang dalam keadaan terluka sehingga itu dijadikan sebagai senjata untuk menarik perhatian masyarakat atau gimana gitu? Oh dia seperti mencari simpati. Simpati gitu. Oke. Bahwasanya dia terlukai, dia Terzolimi, bla 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 ya kan? Dan I don't know gitu. Jadi saya tidak melihat sampai sekarang dari kubu Banteng Merah itu terlihat arogansi, terlihat apa dan apa gitu. Justru semuanya terlihat iya kami menerima, kami playing victim lah iya gitu, gitu. ya. Jadi kayak menarik sih menurut saya kayak Oke, baca terus. Gimana menurut kalian? nggak, maksudnya itu bukan PDP banget sih, gitu ngerti nggak sih?
ya politik dinamis, mereka harus ada strategi. Gimana pun itu. Makanya kita tanya kepada para baca sekalian, apakah benar ini PDIP saat ini sedang mencari simpati dengan quote unquote plain victim gitu ya, yang mereka bilang sudah membesarkan Jokowi, so di wali kota segala macam. Padahal kita tahu suatu dari wali kota Jokowi itu awalnya kan diusungnya oleh PKS. Ya. Baru setelah lanjut ya baru PDIP gitu kan. Tapi kan tentu semuanya kan juga ini ya apa namanya, nggak ada yang take it for granted lah istilahnya gitu kan. Pasti sama-sama diuntungkan gitu. Maka juga seperti yang kemarin ini kita ya apa mungkin bukan asumsi tapi lebih kepada apakah di balik ini, karena sampai sekarang kan Gibran masih belum di ini kan ya, masih belum dicabut KTA-nya atau dipecat atau di apapun itu ya. Nah, apakah ini ada persekongkolan antara PDIP, Prabowo dan Jokowi kan kita nggak tahu juga. Tapi mungkin PDP bersikap berhati-hati gitu, karena kalau mungkin dipikir bahwasanya dia memecat Gibran, ya ini mungkin Gibran akan menjadikan itu sebagai senjata, bahwasanya ya dia juga sebagai dia dipecat, ya kan? Ya makanya Ya kan, makanya ya kan? ya Jadi hati-hati juga. sekarang mungkin semuanya pada hati-hati nih dalam membuat keputusan, melangkah dan lain sebagainya. Bahkan berbicara pun hati-hati. Kecuali Bang Adian ya, Adian Apitupulu ya. Dia mah nggak usah lah. Ya. Masa ini top lah pokoknya dia mah. Tetap salut ke sama dia sama sekarang. So, Bacoters sekali lagi, menurut kalian apakah suara NU sudah jelas akan terpecah dan akan terjadi apa namanya dalam tanda kutip perperangan antara orang-orang NU sendiri nih ya? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar, gitu ya. Tapi ya, menurut Anda sendiri akankah terjadi dalam tanda kutip peperangan antara orang-orang NU sendiri? Kalau peperangan sih Nggak maksud tanda kutip ya. iya, maksudnya gini. Ya. Ini kan saya melihat sudah terjadi persetegangan di antara mereka kan, dengan statement-statement para ketua-ketua pendiri-pendiri tokoh elit-elitnya ya. NU sendiri. Nah, saya melihat ini kalau sudah seperti ini, ya itu sudah jelas terjadi. Apalagi dengan apa tuh namanya, dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, segala sesuatu hal yang semestinya tidak terjadi tapi terjadi. Nah, ini kan pasti menjadi pelajaran tersendiri buat para pendiri, para tokoh-tokoh NU sendiri gitu kan. Nah, kalau yang di bawah-bawahnya kan nggak usah ditanya, karena kan mereka taat patuh kepada kiainya kan, masing-masing kiai. Yang kiai ini kan juga beda-beda nih kan, kiainya kan beda-beda juga kan. Saya para santri, misalkan santri NU sendiri, pasti nurut ke kiainya. Nah, kiainya ini kan sekarang juga sudah terpecah, sudah terbagi kan. Ada yang kesini, ada yang kesini gitu. Nah, sebenarnya untuk meredakan semua ini adalah dibutuhkan statement dari para petinggi, contohnya para elit. Nah, contohnya mungkin Pak Jokowi gitu. No, kita lagi ngomongin NU, untuk apa ke Jokowi? Iya dong, tentu, karena itu bisa. Ya untuk apa ke Jawa? Ini kita lagi membahas tentang suara NU. Iya, maksud saya yang tes di Jawa. Iya benar. Berarti harusnya dari elit NU sendiri yang berbicara. Pak Jokowi kan punya sejarah juga dengan NU. Memang. Iya kan? Nah, tentu kan, saya bilang di sini adalah yang saya harapkan di sini adalah kalau untuk menenangkan ini semua ya, Pak Presiden jangan ngomong ketika ditanya soal Gibran, iya saya merestui jalan-jalannya. Tapi lucu nih, saya melihat ada billboard besar yang di sebelah kiri ada billboard Pak Jokowi dengan gambar Kaisang. Iya, dia mengatakan bahwa saya merestui Jalan Muna. Oke. Kemudian di samping kanan, jadi ada jalan raya kan, kanan kiri itu masing-masing ada billboard. Samping kanan ini ada gambar Pak Jokowi dengan gambar Pak Ganjar. Di situ tulisannya kita sudah punya sejarah dan saya akan memilihmu. Itu disandingkan gitu. Jadi kayak melihat ini. Ya makanya seperti yang tadi dan episode kemarin yang kita ngomong, kita nggak tahu ada di belakangnya kan apa, kita nggak ngerti kan. Di belakang mereka punya dililan apa, kita nggak ngerti. Dan juga suara-suara dari bukan suara tapi kayak berita-berita dari Tempo juga banyak yang A1 ya. Nah itu juga kita dengar sekali soal dari situ. Oke Bacoters, sebelum kita akhiri episode kali ini, terima kasih sekali untuk H354 yang telah mensponsori baju yang keren ini ya. Thank you. Nih. Enggak, buka di sini. Tuh. Ini premium, keren. Enak. Desainnya keren. Desainnya keren. Untuk kalian yang suka film-film, keren. Yang bisa di enggak, bahannya enak tapi harga sangat terjangkau. Dan desainnya lah. Fight Club. Gue nonton banget Fight Club. Dan di situ banyak lainnya. Untuk kalian yang mau beli kaosnya, linknya nanti
kita kasih di kolom deskripsi ya. Bisa di Tokopedia ada. Di Tokopedia dan Shopee kayaknya. Ada di situ berdua. Thank you sekali lagi H354. Thank you untuk sponsornya. Oke. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan thank you for watching. Saya Redi Pranto. Saya Rizal. Bye bye.